Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Maulidin Hidayat. NIM saya 2530513018. Di sini saya ingin membuat sebuah video yaitu tentang cara menggunakan aplikasi tafsir dalam tafsir Quran. Ini adalah UTS mata kuliah Al-Quran berbasis teknologi, yaitu saya ke bagian yang poin ke-9 yang ini. Coba kita pencet ya, yang sebelah ini. Nah, yaitu aplikasi Al-Bahisil Qur'ani Mausu'atil Qur'aniyah. Jika belum download, maka download terlebih dahulu. Yang pertama kita buka aplikasinya. Tampilan awal seperti ini. Ada tafsir, bahasa, ulum, mushaf, muazzam. Sebelum kita bahas tentang tafsirnya, alangkah baiknya kita ini dulu review dulu aplikasi ini. Tombol-tombolnya ada mana saja sih? Nah, yang pertama adalah kita pencet dulu settings, ya kan? Settings dulu supaya kita tahu dalamnya apa aja. Nah, ini yang Syarokut Toba Pod ini untuk meng-share aplikasi. Tuh, kita bisa share ke WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua ini adalah informasi tentang aplikasi ini atau referensi lah. Jika kita masih kurang aplikasinya atau masih kurang tafsirnya, kita bisa menggunakan referensi dari para peneliti ini. Ada para peneliti Al-Quran, Ali, Husain, Abdullah, dan lain-lain, banyak kan. Nah, ini bisa menjadi bahan referensi dan bisa bahan belajar. Kalau kita klik nih ke web, munculnya web, tuh kan, ke web. Kalau kita klik, tuh, seperti itulah. Yang kedua ini ada Tu'alimat. Ini untuk tahap awal. Kan kita kan kurang paham nih tentang aplikasi Al-Baisil Qur'ani ini. Kita bisa melihat nih tutorial dulu. Nah, Al-Baisil Qur'ani dari Furqan, sumber ini pembuatnya. Nah, ini tutorial aplikasi Quran ini. Tuh, dia menjelaskan tentang cara menggunakannya dan lain-lain. Saya udah nonton dengan jelas. Nah, seperti inilah. Teman-teman bisa cek lah sendiri tentang tafsir ini, tentang video-video yang awal nih kan. Ini cuma 1 menit 40 detik seperti ini. Yang keempat ini ada pengiriman surat. Nah, kalau kita merasa mempunyai saran atau merasa ada yang keliru dari tafsir tersebut, nah kita bisa kirim nih pada pembuat aplikasinya. Mungkin bisa ditanggapi oleh pembuatnya, tergantung mereka ya. Nah, seperti itu kita bisa kirim. Contoh gini, aplikasi sangat bagus. Nah, ini bisa gini dan lain-lain seperti itu. Bisa kasih saran, bisa kasih pujian, bisa kasih kritik, bisa membenarkan apa yang keliru dari aplikasi ini, apa ada yang bug atau gimana kan, bisa dilaporkan ke pihak melalui email. Ini ada pencerahan Al-Mudhahir, bisa diterangkan, bisa digelapkan. Ini sesuai selera aja ya. Kalau selera teman-teman supaya terang ya terang, tapi kalau saya pribadi itu sukanya gelap, lebih enak dipandang oleh mata. Seperti ini ukuran teks Arabnya bisa 20, bisa 10 ya. Saya lebih suka yang 10 aja lah. Seperti ini. Ini bisa juga bisa reset.
Tuh, mereset. Tuh. Ini versi 18.0.23. Nah, setelah kita tahu settingan tentang Al-Bahisil Qur'ani ini, kita bisa cek lagi nih ke yang ada kotak 4 nih, yang kayak Rubik nih, yang Rubik kita pencet. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa diakses di aplikasi ini. Ini adalah keunggulan dari aplikasi Al-Baisil Qur'ani karena menampilkan aplikasi-aplikasi lain selain aplikasi yang ada di situ. Itu developernya baik, terusan. Dia tidak mencari keuntungan, tapi mencari untuk memudahkan bagi kita yang para pelajar, para mahasiswa untuk belajar tentang tafsir. Dia juga mencantumkan nih aplikasi APK-APK-nya. Tapi ini bukan APK ya, ini kalau kita pencet nih ke web Al-Baisil Qur'ani, ini yang kita Al-Baisil Hasdil Yashi, ini bisa, ini Turos. Kalau kita pencet yang Turos, ini ke web munculnya. Nah kan, app Turot. Nah, ini ke web. Nah, mungkin sebagai bahan referensi ya bagi kita yang ingin pelajari tafsir ini, tidak hanya berpaku pada satu aplikasi atau satu tafsir, tapi bisa ke tafsir yang lain. Ada Kalam, ada Miftah, bukan? Miftah, banyak kan? Nah, Miftah adalah program belajar mandiri untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, bayangkan developer sebaik apa coba membuat aplikasi ini. Mungkin ada orang awam yang baru belajar tafsir dan kosakata bahasa masih dikit, maka kita bisa gunakan aplikasi Miftah untuk berbanyak kosakata bahasa Arab dan permudah kita untuk belajar tafsir. Seperti itu. Nah, ini ada juga nih yang kayak daun nih, logo daun. Ini ke web. Ini buat donasi kalau di salur, ya kan? Ya, ini buat donate. Ya, kalau kita memiliki uang yang cukup, kita bisa mendukung developer dengan mendonate-nya. Tuh, donate. Ini pakai dolar. Iya. $10, $50. Nah, ini bisa donate nih kalau kita memiliki uang atau ingin support developer aplikasinya, bisa mendonate. Nah, setelah kita menerangkan tentang setting, tentang referensi-referensi developer dan keunggulannya, maka di sini kita akan bahas tentang fitur-fitur yang ada di dalamnya ini. Seperti tampilan awal adalah ada tafsir. Ini berdasarkan tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, dan lain-lain. Ada juga bahasa. Ini bahasa ini kita bisa menemukan, contoh kita mencari tentang pintu ya, coba ya. Pintu. Nah, akan muncul nih. Nah kan, wa iz qulna adkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tuma ragadan wa adkhulul bab. Nah, wa adkhulul bab ini muncul nih. Muncul kan kita cari tentang al-babu. Al-baba berarti pintu. Nah, langsung muncul Al-Qur'annya. Ini bagus tuh untuk kita yang mencari referensi atau sedang tuh ingin menggabungkan tafsir Al-Qur'an dengan kehidupan kita sehari-hari dan ingin mengamalkannya, kita bisa cari di sini. Bagus sekali kan? Yang paling gampang ini aja gua, coba. Ini kan gua ada. Nah, wa iznazzainakum. Kan? Al-Kahfi ini coba. Al-Kahfi wa ruqihim. Jadi mulai teman-teman, maaf. Kita cari madu. Ada tuh kan? Ada. Nah, tentang madu, ayat madu. Kita cari harta. Ada nggak harta? Oh, berarti garam ada ya. Bentar. Sudah belum?
dihapus nih. Nah, bisa dihapus ya. Aneh ya. Coba kita dulu. Reset. Ini ngebug tadi tuh. Iya ada bug. Coba ini aja buku ya. Udah ngasih buku tuh. Ada. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kita bisa sambil belajar bahasa Arab, sambil belajar tafsir juga kan dalam Al-Quran. Ini keunggulan aplikasi ini. Lebih enak tuh. Ini ada yang kedua, ada tafsir. Ini tafsirnya banyak, ada tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Cara menggunakan tafsir gampang. Kita pilih dulu suratnya. Surat apa? Contoh surat Al-Baqarah. Nah, kita pilih tafsir Ibnu Utsmaini. Kita pencet aja yang ini. Tuh muncul tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, setelah itu kita muncul tafsirnya. Ini tafsir 1 sampai 9. Sini. Ya kan? Tapi ada beberapa tafsir yang di aplikasi ini, ada yang gundul dan ada yang tidak gundul Arabnya ini. Yang tidak gundul ini ada tafsir At-Tabari kalau nggak salah, coba ya. Nah, At-Tabari ini gak gundul. Ini bagus nih bagi kita yang kesusahan membaca Arab gundul atau tidak ada harokat lah. Ya ini bagus untuk saya juga sih. Saya juga kurang bisa kalau tanpa harokat. Ya lebih baik pakai tafsir Al-Qurtubi kalau di aplikasi ini. Yang ketiga ada ulum, yaitu pembahasan Qurabil Qur'ani Al-Fadairi. Nah, ini pembahasan kalau nggak salah yang dari tutorial di aplikasi itu, ini pembahasan ya. Ini pembahasan tentang Al-Quran. Pembahasan. Ini ada mushaf sama. Ini bacaan Al-Quran. Al-A'raf, At-Taubah dan lain-lain tuh. Bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, kan? Di sini munculnya tapi An-Nisa, ya ayyuhan nasu dan lain-lain. Ada mushaf tajwid. Nah, mushaf tajwid kita pencet. Tuh, muncul kan? Ini canggihnya. Ini keunggulan aplikasi ini. Aplikasi ini bukan hanya satu mushaf tapi banyak mushaf ya. Terus ya. Nah, ada mushaf Al-Madinah. Tuh kan. Coba. Aduh, ini lagi nih. Nah, ini banyak sekali tafsir-tafsirnya kan, mushaf-mushaf juga. Intinya banyak lah mushaf ini. Tapi karena nge-like sayanya, teman-teman. Nah, apa lagi nih ya? Intinya ini berbagai macam tafsir banyak ini. Dan mushaf juga berbeda-beda. Nah, saya pencet. Nah, ada Quran apa ini? Barosal. Oh, ini Quran Kudus ya? Bukan. Barosal Qadim. Gak tahu. Ini saya kurang tahu kalau Barosal Qadim. Gak tahu itu saya baca benar atau salah. Tapi yang saya bisa ini bahasanya Barosal Qadim. Nanti perbaiki aja yang saya katakan. Nah, yang saya pahami cuma mushaf Madinah, mushaful Madinah atau mushaf Makkiyah, mushaf tajwid saya tahu. Misalnya saya kurang tahu. Nah, ini bagus nih bagi kita ingin tahu tuh mushaf-mushaf lain selain mushaf Madinah dan mushaf Indonesia itu atau tajwid. Banyak mushaf yang baru. Ya, bagus nih. Untuk perbanyak mushaf dan untuk membandingkan mushaf ini dan mushaf itu apa bedanya. Nah, seperti itu. Ya kan, mushaf. Ini ada
Ma'azam. Ma'azam ini untuk mencari apa ya, penjelasan kosakata bahasa Arab. Itu untuk kalimat. Kayaknya itu untuk kalimat. Coba ya. Kita cari tentang paling gampang, pintu aja. Pintu. Nah, mungkin babun. Nah, ini ada kalimat bahasa Arabnya. Untuk membuat kalimat ya, kalimat pintu ini bisa digabungkan dengan ini. Al-babun nazim asyabab. Nah, dan lain-lain. Seperti itulah. Nah, ini keunggulan sangat bagus. Yang saya kagum dengan aplikasi ini adalah yang pertama, mushaf. Dia memiliki berapa banyak mushaf? Ada mushaf Mekah, Madinah, dan mushaf lainnya. Ya kan? Banyak mushafnya. Kita bisa baca sampai 2 tahun pun nggak selesai nih untuk membandingkan mushaf. Karena mushafnya banyak, ya kan? Mushafnya banyak nih. Mushafnya banyak. Nah, ini keunggulannya, mushafnya banyak, bukan hanya satu mushaf Madinah saja atau mushaf Kemenag saja, tapi banyak. Kita bisa menggunakan mushaf yang lainnya. Ya, kalau kita bosan dengan mushaf Madinah, kita bisa menggunakan mushaf At-Tajwid dan lain-lain. Nah, untuk tafsir ini saya baru menemukan yang ada harokatnya cuma tafsir Al-Qurtubi. Nah, Al-Qurtubi saja yang saya temukan. Yang lainnya itu sedikit ya. Gak ada yang ada harokatnya tuh. Coba kalau tafsir Ibnu Katsir gimana nih? Ada nggak harokatnya? Oh, ada. Tafsir Ibnu Katsir ada harokatnya. Coba kita bandingkan ya. Apa bedanya sih tafsir Ibnu Katsir sama Al-Qurtubi ini? Coba ya, kita bedakan. Coba kita baca dulu tafsir Al-Qurtubi dulu. Ntar, sebelum kita cari tafsir, kita ini dulu. Surat paling gampang tuh apa ya? Ya tuh, yang sering kita, ya ini aja surat favorit saya. Saya sering baca setiap sholat, Al-Ikhlas. Nah, kita pencet tafsir Al-Qurtubi. Nah, tuh Al-Qurtubi lengkap ya. Ini kita bisa baca nih tafsirnya. Kalau saya baca ini panjang, teman. Saya bahas sedikit aja sampai tar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Al-Ikhlas. Maqiyatu fi qawli Ibni Mas'udil wal Hasani wa Atta' wa Kirrimata wa Zabir wa madaniyatu fil hadi qawli Ibni Abbas wa Qatadah wa Dhahaka was Sadai. Wahia arba'u ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qaulu ta'ala, Qul huwallahu ahad, ayyil wahidul witru alladhi la syai'u lahu wala dhahira wala sahibata wala walada wala syarika wa aslu ahad wahada kulital wa hamjah wa minhu qaulun nabigoh bidil jali li ala musta'nisi wahadi. Nah, coba kita ini dulu satu kalimat aja, satu paragraf kita pengen tahu nih tafsir tadi. Bentar, gimana ya? Nah, ini yang tadi kita baca, kita ini salin. Nah, kita kan contoh, kita orang awam nih baru belajar bahasa Arab, ini apa sih artinya terjemahannya, atau kan nggak terjemahan, maka kita menggunakan pihak kedua, yaitu menggunakan translate. Ya kan, kita harus menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Nah, kita gunakan translate. Apa sih ini bahasanya? Nah, kita gini dulu, Google translate tentang apa sih ya. Nah, kita bisa nih menggunakan tersebut. Nah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat pelindung yang kekal, dia tidak beranak dan tidak perlu diperanakan, dan tidak ada suatu pun yang setara dengannya. Nah, pernyataannya semoga dia dimuliakan. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa, berarti yang Maha Esa, yang Maha Unik, yang tidak mempunyai kemiripan, tidak ada yang setara, tidak ada yang
pasangan, tidak ada keturunan, tidak ada sekutu. Akar kata esa adalah kesatuan dan huruf wawu diubah menjadi hamzah, dan dari sinilah muncul sabda Nabi Muhammad SAW, demi yang maagung kepada seekor hewan yang jinak dan sendirian. Ini tafsirnya belum ini temennya belum selesai. Saya cuma satu kalimat saja nih. Soalnya kalau di ini di Google Translate ini maksimal 3.900 kata kalau gak salah mah. Kalau melebihi itu gak bisa. Nah itu gak bisa. Coba kita tambahin lagi ya. Itu kan sabda Nabi belum selesai ya sabdanya. Nah, Al-Qurtubi mana tadi ya? Syurah, Al-Ikhlas, Ikhlas, tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini kan tadi belum selesai ya. Kita bisa tambahin lagi nih. Jadi gitu teman-teman. Tadi saya cuman satu paragraf doang. Al-Qurtubi sebenarnya panjang sih untuk tafsir ini. Coba ya kita Al-Masjid apa ini? Al-Masjid Al-Qurtubi. Latar. Kadang suatu bisa disalin. Coba ya. Kita salin lagi nih, satu lagi supaya kalimatnya jelas. Nah, perbedaan antara wahid dan ahad telah dibahas dalam surat Al-Baqarah dan juga dijelaskan secara lengkap dalam kitab Al-Hasan fi Syahru Asmaul Al-Husna. Segala puji bagi Allah. Ahad berbeda dalam kasus numeratif. Dia Maha Esa telah dikatakan juga bahwa artinya adalah katakanlah perkara dan urusannya adalah Allah Maha Esa, dan telah dikatakan bahwa ahad adalah pengganti kata Allah. Sekelompok orang melafazkan ahadullah tanpa tanwin untuk memudahkan pengucapan dan menghindari pertemuan dua konsonan. Contohnya adalah ucapan penyair. Nah teman-teman, walaupun kita menggunakan translate atau menggunakan Google ini, yang saya sarankan adalah ketika kita belajar tafsir ini, kita harus menggunakan 4 metode. Yaitu pertama menggunakan aplikasi Al-Bahisil Qur'ani yang kita gunakan ini. Yang kedua adalah menggunakan pihak kedua yaitu Google Translate. Yang ketiga adalah menggunakan buku. Nah setelah kita translate tafsirnya, terus menggunakan buku nih, bahwa tafsirnya tentang apa bahasanya, maka kita tulis di buku supaya kita dapat menganalisis, membaca dan mengkritisi dan tafsir tersebut. Kalau bisa kita mengambil hikmahnya yang di dalamnya. Nah, coba kita bandingkan dengan tafsir Ibnu Katsir ya. Coba ya. Apakah ada perbedaan antara tafsir tersebut? Coba Al-Ikhlas, tafsir Ibnu Katsir. Chat kita. Nah, sini. Iya, yang membedakan antara tafsir Al-Qurtubi sama tafsir Ibnu Katsir, walaupun saya kurang mengerti tentang kosakata bahasa Arab, tapi saya mengerti sedikit bahwa dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi ini, tafsir Ibnu Katsir ini lebih ke ini, dia di awal itu menggunakan sanad, dan ini lebih ke riwayat, lebih ke asbabun nuzul. Kalau tafsir Al-Qurtubi itu lebih langsung pembahasan. Tafsir Qul Huwallahu itu apa, langsung pembahasan. Kalau tafsir Ibnu Katsir ini lebih panjang, terperinci itu kan, lebih panjang karena dia ada mencantumkan riwayat juga. Nah, coba ada kalimat qala Imam Ahmad hadasana Abu Sa'id Muhammad. Nah kan ada sana juga Abu Garir Ro'i itu kan, dia lebih menggunakan keriwayat. Kalau tafsir Al-Qurtubi tadi dia langsung pembahasan, seperti itulah. Nah, coba ya kita ini dulu salinnya. Pengen tahu apa artinya dari tersebut. Coba ini aja, kita udah paragraf ya, coba ya. Soalnya kalau melebihi 3.900 kata itu gak bisa di Google Translate tuh.
Tulisan bisa tuh kan ya, teks melebihi batas 3.019 kata. Coba kita hapus saja yang ini. Yang ini coba kita peto aja tuh. Apa bedanya sih antara tafsir tersebut? Coba. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi itu kan. Dan Ibnu Zarir dari Ahmad Ibnu Mani Ibnu Zarir menambahkan dan Mahmud Ibnu Kisad dan lain-lain lah syaratnya itu. As-Somad ini adalah dia yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, karena tidak ada suatu pun yang dilahirkan kecuali akan mati, dan tidak ada suatu pun yang mati kecuali akan diwarisi, dan sungguhnya Allah Maha Agung, tidak mati dan tidak dilahirkan tidak dilahirkan. Saya ulangi, dan sungguhnya Allah Maha Agung, tidak mati dan tidak dilahirkan. Dia diwarisi dan tidak ada yang sebanding dengannya, dan tidak ada suatu pun yang seperti dia, dan tidak ada suatu pun yang sama dengannya, dan tidak ada suatu pun yang seperti dia. Ya, dari perbedaan tersebut bisa kita lihat tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Qurtubi ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tafsir Ibnu Katsir ini menggunakan metode itu riwayat, yaitu qala hadasana. Kalau tafsir Al-Qurtubi ini dia juga menggunakan, tapi lebih langsung pembahasan tuh, langsung ke intinya. Contohnya Allahus Somad itu untuk apa bahasanya kan, itu tafsir ayat kedua qul itu qul Allahus Somad tentang apa pembahasannya, itu langsung pembahasan. Kalau tafsir Ibnu Katsir itu dia awalnya tuh mengenakan qala hadasana, berkata Ibnu Mas'ud dan lain-lain, dan berkata lagi. Kalau tafsir Al-Qurtubi ini langsung ke inti pembahasannya, seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Dapat disimpulkan bahwa walaupun teknologi kita semakin maju dan semakin pesat, semakin berkembang, memang kita juga tidak boleh terlena dengan kemajuan tersebut. Yang pertama adalah kita mempelajari tafsir Al-Bahisul Qur'ani, aplikasi ini, apalagi kita menggunakan Google Translate ya, kita juga harus memperbanyak kosakata juga bahasa Arab, pelajari pelan-pelan, ya kan, pelan-pelan dan konsisten. Yang pertama adalah kita buka Al-Bahisul Qur'ani, kita pencet tafsir, contoh tafsir Al-Qurtubi, kita pencet Al-Qurtubi, lalu kita pencet, yang kita translate terjemahannya, lalu kita tulis di buku, lalu kita pahami, dalami bahasa, dan kita sambungkan tuh dengan para ulama seperti itu, seperti Ustadz Adi Hidayat tuh di YouTube tuh, kita cari tentang tafsir ini dan tafsir itu, gitu bisa kita jadikan bahan referensi untuk tafsir. Itulah untuk menggunakan teknologi ini. Kita juga bisa menggabungkan antara Al-Bahisul Qur'an, aplikasi ini, dengan Google Translate. Dengan kita sendiri itu kita membaca, menganalisis dan menulis itu kan bisa menancapkan pemahaman pada kita. Nah, dengan menulis ini kita bisa lebih paham. Yang keempat ini kita bisa mencari referensi tafsir dari para ulama dan dari para ahli, bisa melalui YouTube atau bisa melalui secara langsung, seperti itu. Nah, seperti itulah teman-teman dalam menggunakan aplikasi Al-Bahisul Qur'an ini. Ya, keunggulannya banyak, yaitu mushafnya itu tidak hanya satu, banyak. Kita juga tahu tuh, oh ternyata ada mushaf lain selain mushaf Madinah dan mushaf At-Tajwid, banyak sekali mushafnya, kita bisa membaca nih. Kita juga ini perlu 2 tahun nih kalau mau namatin aplikasi ini. Nah, mungkin lebih kalau kita lebih mendalami untuk menamati kurs ini. Nah, seperti itu. Oke, seperti itulah aplikasinya. Cukup bagus. Saya kasih rating 1 sampai 10, yaitu 90. Bagus. Cuman ada yang kurangnya itu adalah di tafsir. Ada yang tidak ada harokat. Soalnya saya kurang bisa kalau Arab itu tanpa harokat, harus ada harokat. Ada sih beberapa yang ada harokat tapi sedikit. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya jelaskan tadi. Apabila ada keliruan atau ada yang mungkin ada yang kurang, bisa ditanggapi oleh
teman-teman atau yang lainnya yang mendengarkan video ini. Saya Aziz Maulin Hidayat. Mohon maaf dan sebesar-besarnya kalau ada kesalahan. Saya minta maaf 2 kali ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.